Oke, halo semuanya. Welcome ya di channel Mr. Trading. Dan kembali lagi kita akan update market hari ini di dalam ISG Daily untuk hari Senin tanggal 23 Oktober, teman-teman. Kita akan mulai ya dengan indeks yang hari ini akhirnya mengalami rebound setelah beberapa hari kemarin terlihat cukup koreksi ya. Dan hari ini menguat 0,04% secara penutupan di level 6.849 ya teman-teman. Dan secara histori hari ini tadi sewaktu opening terlihat masih kembali merah ya, sedikit sampai ke 6.800-an. Lalu akhirnya ada rejection yang masuk nih di supportnya, sehingga membuat market langsung bisa menguat hijau dan sampai dengan penutupan hari ini mampu ditutup di zona hijau, teman-teman. Namun kalau kita lihat secara emiten hari ini masih cukup banyak yang mengalami koreksi ya, dengan jumlah emiten 403 yang masih mengalami koreksi, yang menguat hanya 286. Dan hari ini penguatan didukung dari sektor perbankan, teman-teman. Kalau kalian perhatikan hari ini Bank BCA, kemudian Mandiri, BNI dan juga Bank BRI itu kompak mengalami penguatan sehingga bisa mendorong penguatan indeks hari ini. Namun yang kembali melemah ya dari sektoralnya dengan sektor teknologi, yang dimana Gotoh hari ini kembali mengalami koreksi yang cukup lumayan sehingga membuat indeks cukup berat juga. Dan juga sektor transportasi, teman-teman, yang juga secara sektoralnya cukup melemah. Sementara itu untuk rupiah, so far ini masih kembali melemah lagi. Rupiah kita udah berada di angka 15.860-an. Oke? Dan kita akan langsung lihat secara teknikal. Di sini kita akan bahas sedikit dari time frame weekly ya, secara 1 minggu. Di sini secara time frame 1 minggu. Secara candle minggu ini memang terlihat candle merah cukup koreksi, teman-teman. Namun ini masih dalam fase, maksudnya dalam area konsolidasi ya so far. Seperti yang saya mention juga di minggu kemarin. Selama ISG kita masih bermain dalam area 6.800 sampai dengan 7.000 kurang lebih, itu masih berada dalam area sideways-nya. Dan di sini terlihat ya, hari ini walaupun sempat menyentuh ke 6.800-an untuk titik terendahnya, namun ada sedikit tarikan ke atas yang membuat indeks kita secara candle ada sedikit jarum di bawah nih. Jadi bisa dibilang ada rejection yang terjadi di support ya, jadi ada yang mempertahankan level ini sehingga bisa bertahan di atas level 6.800. Jadi so far secara weekly masih bergerak konsolidasi kalau saya bilang ini untuk indeks kita. Dan namun perlu diperhatikan ya, tetap waspada karena bagaimanapun juga ini indeks terlihat setelah kemarin kenaikan suku bunga, banyak beberapa emiten yang cukup longsor ya ataupun anjlok sehingga cukup memberatkan dari indeks kita bisa cukup menguat, teman-teman. Dan juga kalau kalian perhatikan di sini untuk indikator ini ya, MACD, terlihat ini udah mau mengalami namanya bear cross, teman-teman, bawah ya. Ini kalau bersilangan dia terbentuk yang namanya bear cross yang mengindikasikan potensi untuk mengalami koreksi ya, tapi ini belum tentu terjadi. Ini hanya sebuah indikator aja. Namun yang jelas kita masih perlu perhatikan adalah support di 6.800. Ini saya rasa merupakan support krusial ya untuk ISG saat ini. Yang harusnya kita mampu lihat ya, harusnya indeks kita bisa berhasil mempertahankan level tersebut. Dan semoga demikian, teman-teman. Dan kemudian secara daily ya, kita lihat sedikit secara harian. Ini bisa terlihat dengan jelas hari ini ada rejection di support
sehingga ada rebound hari ini. Dan untuk hari Senin ataupun minggu depan saya rasa ada potensi bisa mengalami rebound ya untuk indeks kita nih. Mungkin sampai ke 6.880-an sebagai resistennya nih. So far ada resisten pendek di ISC kita itu di 6.880. Dan so far untuk supportnya di 6.840 sampai ke 6.800. Jadi secara daily, kalau saya rasa ini ada peluang untuk sedikit bermain rebound dulu untuk indeks kita setelah kemarin kita mengalami koreksi yang cukup lumayan masif. Oke, itu untuk outlook sementara dari indeks kita. Jadi perlu dipantau, yang penting itu di support ya di 6.800 sampai dengan resistnya yang pendek di 6.880. Jadi so far masih akan bermain dalam area ini, dalam penguatan ataupun dalam koreksi. Dan kemudian hari ini kita akan masuk untuk pembahasan emiten, yang lagi-lagi kita akan membahas sebuah emiten, yaitu Gotoh. Teman, ini nggak lepas ya dari pemberitaan yang lagi cukup ramai ini, yang dimana beritanya adalah para foundernya itu mereka ibaratnya mau berencana untuk melakukan penjualan saham mereka, teman, di Gotoh. Nah, kita akan coba lihat nih asalnya dari mana sih. Kita lihat langsung dari keterbuka informasi yang dirilis tanggal 19 Oktober. Ini terkait dengan bursa yang meminta penjelasan atas transaksi ataupun volatilitas yang terjadi di Gotoh beberapa hari terakhir, teman. Nah, di sini Gotoh menjelaskan beberapa hal, ada nomor 1 sampai dengan 6. Namun yang cukup menarik adalah nomor 6, teman-teman. Di sini kita akan bahas sedikit. Di sini bursa meminta penjelasan ya terkait dengan rencana pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di perseroan. Dalam hal ini, mohon kiranya corporate secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut. Dan menurut Gotoh, ini jawaban dari Gotoh, teman, dari pihak Gotoh, yang intinya adalah kalau kita lihat di sini, sehubungan dengan rencana para pemegang saham pengendali terkait dengan kepemilikan sahamnya di perseroan, maka berdasarkan konfirmasi yang diperoleh dari corporate secretary dapat disampaikan dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama ini Nyonya Melisa Siska Jubinto ya, sebagai manajemen dari Gotoh ini tidak memiliki rencana untuk menjual saham. Namun kalau kita lihat di sini yang kedua, Bapak Andre Sulistyo dapat memiliki rencana. Teman, di sini sebagai founder dari Gotoh ya, tentunya dia memiliki rencana untuk melakukan penjualan saham sampai dengan sejumlah 998 juta, teman, saham seri A, atau sekitar 10% ya dari total kepemilikan di Gotoh saat ini dalam jangka waktu menengah. Yang ketiga, kemudian untuk Bapak William Tanuwijaya sebagai founder di Gotoh, teman-teman, ini juga memiliki rencana untuk melakukan penjualan kurang lebih totalnya 3 miliar lembar saham, teman-teman, atau sekitar 15% ya dari total kepemilikan dalam jangka waktu menengah. Dan yang keempat, dengan Bapak Kevin Alui yang saat ini sebagai mantan komisaris ataupun direktur dari Gotoh, kalau dia udah melakukan penjualan, teman-teman. Jadi kalau si Kevin Alui ini dia masih pegang tapi akan berencana untuk terus melakukan penjualan atas bagian dari saham seri A yang dimilikinya di perseroan. Jadi kalau kita lihat di sini ada keterbukaan informasi dari Gotoh yang dimana foundernya ya, yaitu Bapak Andre Sulistyo, kemudian William Tanuwijaya, dan juga Kevin Alui. Ini mereka berencana untuk menjual sahamnya di publik ataupun saham Gotoh, teman. Ibaratnya mereka mungkin mau keluar ya dari Gotoh ini, karena mungkin memang
secara persentase mereka udah nggak terlalu memegang kendali. Jadi mungkin kalau menurut saya pribadi mereka ingin melepas keseluruhan dari saham Gotoh ini, teman-teman, yang menyebabkan tentunya kepanikan ya di pasar reguler untuk saham Gotoh. Jadi hari ini kalau kalian perhatikan di Gotoh tadi sewaktu opening ya, sewaktu opening di sini langsung gap down ke bawah. Ini merupakan dampak dari berita kemarin yang tadi saya jelaskan, di mana ada berita yang di mana foundernya ya mau menjual saham Gotoh, teman-teman. Nah, kita akan langsung coba lihat aja secara teknikal juga. Di sini secara teknikal langsung terbentuk gap down tadi pagi karena berita tersebut. Dan kemudian di sini sedikit konsolidasi di harga 59 ya, ada supportnya di sini. Support pendek untuk Gotoh kurang lebih di harga 59. Dan di sini untuk kalian mungkin kalau saya lihat ya secara pendek yang mau coba spekulasi, mungkin coba aja ini berhasil bertahan nih so far untuk Gotoh di harga 59. Jadi mungkin ada potensi bisa menguat sampai ke 64, yang dimana ini ada gap yang terbentuk. Jadi mungkin akan bisa menguat dulu untuk menutup gap. Lalu setelah itu akan kembali melemah lagi, teman-teman. Jadi untuk pendek, saya rasa ada spekulasi bisa coba nih. Untuk Gotoh ada support yang penting di 59 secara pendeknya. Kalau misalkan bertahan di atas support ini, harusnya ada potensi bisa menguat sampai ke 64 yang merupakan area gap yang terbentuk hari ini, teman-teman. Oke? Jadi untuk Gotoh itu, namun secara panjang saya sih belum prefer ya, ini masih dalam posisi trend bearish banget kalau saya rasa. Dan juga melihat tadi berita ya ataupun keterbukaan informasi dari Gotoh yang dimana para co-foundernya juga berencana untuk melakukan penjualan di Gotoh. Ini akan memberikan dampak negatif ya kepada para investor. Jadi pasti bisa menimbulkan kepanikan yang berlebih, teman-teman. Dan ini kalau feeling saya sih Gotoh mungkin ya bisa dibawa ke harga 50, teman-teman. Jadi untuk kalian yang pegang, saya rasa tetap waspada nih. Karena ada kemungkinan kalau menurut saya pribadi bisa dibawa sampai ke harga 50. Tapi itu cuman spekulasi saya aja. Dan jelasnya kalian juga harus perlu pantau nih untuk bagaimana kinerja dari Gotoh. Misalkan mereka dari segi kinerja bisa mencatatkan perbaikan ya dari segi kinerja mereka, harusnya ini masih merupakan perusahaan yang masih cukup baik, teman-teman ya. Tapi sebaliknya kalau misalkan ternyata dari segi laporannya belum menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan, ini jadi merupakan hal yang cukup kurang bagus karena saat ini memang masih dalam fase koreksi yang cukup lumayan panjang, ditambah dengan keterbukaan informasi yang tadi saya jelaskan di awal mengenai para foundernya, teman-teman. Oke, jadi itu aja untuk update dari Gotoh sekilas. Dan lanjut, hari ini yang terakhir kita akan update ya beberapa saham. Dan juga sekalian saya akan berikan rekomendasi saham untuk hari Senin. Oke, yang pertama ini dengan Bank Amar Indonesia, teman, dengan kodenya Amar ya. Ini Amar saya lihat cukup menarik secara pendek. So far setelah dia breakout dari trend line di sini dan juga dari resistennya, so far ini membentuk base support di sini. Kurang lebih kalau saya lihat ini ada support yang terbentuk di harga 312 sampai 314, teman-teman. Support pendek ya untuk Amar.
ini saya rasa bisa dipantau untuk kalian yang mau coba spekulasi ini untuk AMAR, silahkan dipantau ya. So far kalau misalkan AMAR ini berhasil bertahan di atas support ini, saya rasa ada potensi untuk bisa menguat lagi nih. Ditambah AMAR ini dia setelah berhasil breakout dan secara dia nggak langsung jebol ke bawah lagi ya. Jadi ibaratnya membentuk base support di area sini, di area supportnya, dan sekalian untuk konsolidasi dulu. Dan nanti kalau momentumnya udah kembali, saya rasa untuk AMAR ini bisa kembali untuk menguat. Jadi untuk pendek silahkan coba di supportnya ya di 314 kurang lebih sampai ke 312. Tapi kalau misalkan mau lebih jauh untuk supportnya, silahkan tunggu di harga 300 ke atas, karena saya rasa harga 300 ini merupakan area support untuk Bank AMAR ini. Oke, silahkan dipantau teman untuk AMAR. Kemudian yang kedua, untuk Summarecon Agung ini memang terlihat dalam beberapa hari terakhir ya mengalami koreksi yang cukup lumayan terasa nih di Summarecon. Setelah apalagi kemarin dengan kenaikan suku bunga, tentu menimbulkan sentimen negatif nih untuk sektor properti tentunya. Namun ini untuk Summarecon, saya lebih prefer untuk lebih ke arah pendek ya teman-teman ya, lebih ke arah untuk memanfaatkan momentum rebound. Karena ini Summarecon saya lihat udah koreksi cukup lumayan, jadi harusnya ada momentum untuk bisa sedikit mantul. Dan ini letaknya posisinya ataupun harganya nih untuk Summarecon udah berada di support ya, jadi bisa dispekulasi menurut saya pribadi. Silahkan tunggu di 510-an sampai 530. Ini merupakan area support yang terakhir nih, saya rasa di dekat-dekat sini bisa sedikit ada pantulan dulu ya untuk Summarecon. Jadi bisa kalian manfaatkan untuk momentum rebound dari Summarecon ini, teman-teman. Jadi silahkan tunggu di dekat area supportnya di kisaran 510-an sampai 530. Dan kalau kalian perhatikan juga hari ini, secara candle dia ada rejection ya. Jadi setelah menyentuh supportnya langsung kembali tertarik ke atas. Itu menunjukkan adanya buyer yang cukup masuk di harga tersebut, teman-teman. Jadi menunjukkan adanya rejection di harga support ini. Oke, jadi untuk Summarecon silahkan dipantau untuk memanfaatkan momentum rebound nih. Dan yang terakhir, hari ini sekalian update juga untuk Unilever. Ini Unilever sangat cukup menarik ya. Hari ini ada momentum penguatan tadi saya lihat di Unilever, dan berhasil breakout. Kalau saya lihat di sini untuk Summarecon lagi untuk Unilever ya. So far tadi berhasil breakout dari resist pendeknya di 3840. Namun di sini masih ada resist terakhir yang perlu ditembus, itu di 3900. Ini posisinya kalau misalkan mampu breakout ke atas 3900, ini potensinya bisa kembali menguat lagi teman-teman, saya rasa nih. Yang terdekat itu ke 4000-an, dan nextnya bisa ke 4300 ya. Karena di sini ada gap saya lihat yang terbentuk di Unilever. Jadi ada potensi sampai ke sana kalau misalkan momentumnya cukup kuat nih untuk Unilever. Jadi silakan dipantau untuk kalian. Dan kalau kalian yang mau coba spekulasi di Unilever, silakan tunggu, saya rasa di 3840-an ya. Ini setelah tadi berhasil di breakout dan harusnya akan menjadi support teman-teman di area sini. Jadi silakan tunggu di area 3840-an
mungkin sampai dengan ke 3820 ya. Itu sebagai area support untuk Unilever. Oke, jadi silahkan dipantau untuk Unilever juga. Dan juga ini Unilever juga salah satu sektor yang ibaratnya defense sebenarnya, dia defense melawan arus terhadap penguatan dolar, karena ini sektor consumer good, jadi sifatnya lebih tahan badai terhadap kondisi ekonomi yang terjadi saat ini, teman-teman. Oke, jadi itu aja untuk hari ini, 3 pantauan saham, dan juga tadi kita bahas untuk Goto yang saya rasa secara pendek ada potensi bisa menguat untuk menutup gap, namun secara panjang saya masih belum melihat adanya tanda-tanda untuk reversal ya, dan bahkan saya rasa bisa menuju sampai ke harga 50. Dan juga untuk market ini kalau saya lihat mungkin bisa sedikit rebound dulu, namun so far ada support di 6.800 yang wajib dipertahankan. Oke, jadi demikian untuk hari ini untuk pembahasan kita di dalam IHSG Daily untuk hari Senin tanggal 23 Oktober di tahun 2023. Dan terima kasih untuk kesempatannya teman-teman di video kali ini. Jangan lupa juga untuk lakukan kembali analisa ulang ya, jadi disclaimer on untuk semua analisa yang saya berikan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman kalian. Dan juga buat kalian mungkin yang mau join untuk grup Telegram diskusi, silahkan langsung join. Linknya ada di kolom deskripsi. Silahkan langsung klik aja dan langsung join. Jadi akhir kata sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Happy weekend dan salam trading.